Shalom bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang bagi kita semua yang ada di tempat ini. Dan kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap menyertai bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Bagi yang siap untuk memuji Tuhan, mari lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan hati yang penuh bersyukur Tuhan, kami naikkan pujian kami bagimu. Kami naikkan sembah kami bagimu, Allah yang hidup, Allah yang bertahta di atas setiap pujian kami. Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Anugerah-Mu tetap nyata bagi kami. Bapa yang baik, kami percaya bahwa kasih-Mu yang melimpah bagi gereja-Mu, bagi setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati mereka dalam perjalanan Tuhan dan yang sudah hadir. Engkau yang melimpahi dengan hati yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu melimpahi kami saat ini. Sehingga kami Tuhan boleh menikmati hadir-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kami mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari katakan syukur, syukur bagi Dia. Yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya
berkasa yang menjadikan segalanya ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih Lebih lagi katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan kita baik. Sebab Tuhan baik,
Biara laba 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 laba. Syara laba takanara laba laba laba. Mari kita buka hati kita. Yara laba 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 laba. Syara laba 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 laba. Yara laba 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 laba. Yara laba 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 laba. Syara laba 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 laba. Yara laba 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 laba. Yara laba syara laba takara laba 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 laba. Oh yara laba takara laba syara laba 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 laba. Yesus, Engkaulah penyelamat bagi kami. Oh yara laba syara laba 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 laba. Syara laba 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 laba.
Lebih lagi katakan Yesus, Yesus. Namamu selama-lamanya bagi kami Tuhan tidak akan pernah berubah, sebab Engkaulah yang menjadi penyelamat bagi kami. Oh ya ralabatakan ralabalaba, Engkau satu-satunya pertolongan kami. Yesus, mari panggil mari serukan dari dasar hati. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu setia bersama-sama dengan kami, yang akan selalu menyertai kami. Kami mengucap syukur buat semua perbuatan-Mu. Mari kita yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan pada kanan kirimu bahwa Tuhan kita baik, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersih padu hati,
Kami sujud dan berterima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga dan tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
Keadaan kami seperti di surga. Roh Tuhan, Roh Kudus, dari dalam lubuk hatiku di tempat ini ku sujud dan berterima akan bersama-sama kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Segala hormat, segala pujian, syukur hanya bagimu Yesus. Hanya Kau yang layak terima pujian, segala hormat, pujian, syukur di tempat maha tinggi. Haleluya, sama-sama kita katakan sebab Kau yang layak. Yes, Terima pujian biarlah keluarga kami, sebab Kau kota layak. kami, dan bahkan bangsa Indonesia ini, umat-umatnya Sebab Kau hanya layak. memuji, menyembah Agungkan Yesus Kristus Yesus, dan mengagungkan Raja di namamu atas segala selama-lamanya. raja. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian Kasih-Mu yang menyelamatkan. sebab Kau Kami bersyukur Kau layakkan untuk melayani-Ku, mengagungkan-Mu untuk selama-lamanya. Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian Terima kasih Bapa. sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Mari yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Salam kasih Yesus. Selamat sore buat saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang di online. Baik saja untuk menghemat waktu kita buka kitab di 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 12 saja. Ya. Nanti yang pria bacakan yang ayat 8, ada pria? Ada ya. Oke, yang wanita ada? Amin. Yang lengkong ada? Oh, enggak ada yang setengah-setengah ya. Oke, bagus. Berarti luar biasa umat-umat tempat ini. Dua yang katakan percaya dapat kata amin. Ya, baca. Pria. Inilah para pahlawan yang mengiringi Daud Isbaal, orang Hakmoni, kepala Triwira
Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahoi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Amin. Haleluya. Tema kita hari ini, Tuhan bisa memakai orang lemah untuk menjadi pahlawan. Saudara dikasih Yesus, kita mendengar bersama-sama tadi beberapa orang yang berjalan bersama Daud. Orang yang bertanya-tanya, Daud ini orang yang sudah mengalahkan Goliat. Dia mendapat pujian dari umat Israel, dari bangsa-bangsa. Hei, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Inilah yang menjadi poin puncak di mana Saul mulai cemburu melihat Daud. Dia memberi putrinya untuk dinikahi Daud. Dia menjadi panglima, oke saja. Tapi Saul mulai merasa Daud akan mengambil tahtanya. Saul ingin membunuhnya. Padahal Daud banyak jasanya. Bahkan ketika Saul dikuasai roh jahat, Daud bermain kecapi untuk mengusir roh jahat yang ada di Saul. Namun yang terjadi adalah memang tahta, harta wanita begitu menggoda, bukan? Dia tidak peduli walaupun helanya ya, itu bukan bahasa Ibrani, orang Batak ya. Anak mantunya, anak mantu prianya. Dia ingin membunuh, seharusnya dia berpikir jika mati Daud, putrinya akan jadi Nah, akhirnya Daud sporing, dia lari, melarikan diri dan bersembunyi di gua Adulam. Ternyata tanpa disadarinya orang-orang sudah banyak di gua Adulam itu, orang pelarian, orang yang dikejar debt collector, orang yang ingin dibunuh, orang yang depresi, orang-orang yang lemah berada di gua Adulam tersebut. Tetapi orang lemah sekalipun ketika bergaul bersama orang yang diurapi, maka akan ada terjadi impartasi. Mereka menjadi kuat karena mereka percaya Daud orang yang memimpin mereka adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Mereka terus berjalan, terus berjuang bersama-sama. Jadi mereka mempunyai keberanian, berani untuk melakukan apa saja yang diperintahkan Daud pada mereka. Berani untuk berjuang, berani untuk berperang, untuk merebut kemenangan. Meskipun beberapa kondisi tidak memungkinkan, tidak masuk akal. 1 lawan 3 saja kita pernah berantem, kepala kita sudah bendol belakang, bahu kita sudah sakit di belakang. Ini 1 banding berapa tadi? 800. Masuk akal? Kita berpikir ada film-film kungfu yang bisa begitu. Tetapi orang yang berani berjalan bersama Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Begitu banyak masalah saudara,
Begitu banyak tantangan saat ini, jika engkau berani melangkah, melakukan sesuatu untuk membangun dirimu, berani melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan yang menyertaimu. Berani oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Bukan berani karena seperti bocah nekat, seperti anak-anak sana kan. Bukan berani untuk tawuran. Bukan berani untuk melakukan seks di luar pernikahan, bukan. Tetapi berani melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Pahlawan-pahlawan yang di sekitaran Daud, mereka terus berjalan bersama Daud. Satu menghabisi 800 jiwa. Masuk akal? Tidak masuk akal. Tetapi segala sesuatu yang tidak mungkin jika engkau berjalan bersama Kristus, jika engkau mengandalkan Tuhan yang ajaib, maka pasti ada jalan. Pasti mungkin, pasti bisa terjadi. Yang percaya katakan amin. Berani melakukan sesuatu yang dahsyat, untuk melakukan terobosan. Berani untuk menyampaikan Injil Kristus, Injil yang menyelamatkan. Berani untuk berkorban, memberikan waktu, pikiran, tenaga untuk pelayanan yang dipercayakan pada kita, hidup kita. Mereka juga kalau berpikir pada saat itu, apa yang dapatnya dari Daud? Daud tidak punya apa-apa bos pada saat itu. Ketika di Gua Adulam, bahkan nyawanya pun terancam. Hubungan yang begitu erat akan mempengaruhi seseorang. Ketika kita berhubungan dengan orang jahat, maka kita pun akan berpikir jadi orang jahat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ini adalah kebenaran. Engkau bergaul sama orang pelayanan, engkau akan pelayanan. Engkau bergabung sama penjudi, engkau pun akan menjudi. Walaupun sambil nyanyi haleluya mungkin. Q bos, Q bolok ada kan. Aduh, kok Q puji Tuhan pula lagi ada. Lama. Pergaulan yang kita jalani akan mempengaruhi kehidupan kita. Berjalan bersama pahlawan kok akan seperti pahlawan. Berjalan bersama orang yang ingin menciptakan sesuatu yang ada menjadi, yang tidak ada menjadi ada, engkau akan menjadi pencipta. Meskipun semalam kita belajar kalau Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita yang sudah ada bentuknya kita buat lagi menjadi ada. Contohnya sederhana, mawar putih ada yang bisa menciptakan? Tidak ada. Mawar merah tidak ada yang menciptakan. Tapi karena kita manusia diberi akal, berani membuat eksperimen, mawar putih dikawinkan dengan mawar merah menjadi mawar warna apa? Pink. Ya nggak mungkin warna biru. Kau cari kejedut dia. Nah itu dia. Berani. Bukan berani untuk melakukan dosa. Ya, ada kawan-kawan kami dulu. Orang lari 100 km per hour di sepeda motor sport. 120 sudah maaf cakap sorry ya. Udah basah celananya. Ketawa-ketawa lah kami kan. Karena dia memang penakut. Jadi kita bawa. Nah, dari 185 200 kita tak takut. Bukan berani seperti itu yang diinginkan Tuhan. Tapi berani melakukan sesuatu yang tidak mungkin dipikirkan manusia, tetapi mungkin bersama Tuhan. Mungkinkah ini pelayanan ini maju tanpa ada kerjasama yang baik, tanpa ada orang-orang yang berani, tanpa ada pahlawan-pahlawan yang siap menyampaikan Injil Kristus? Marilah kita berani untuk melakukan segala sesuatu perkara-perkara besar yang menyenangkan hatinya, yang siap ada amin. Seorang ibu juga berani bangun pagi-pagi, padahal kadang-kadang dia siap malam nonton film hantu The Grill kan. Mau ke toilet ada bangunin suaminya. Kan? Tapi karena ditengoknya udah jam tengah 6, walaupun gelap, anaknya harus makan, dia beranikan diri pergi ke dapur, masak telur walaupun berdadar, makan anaknya. Seorang bapak juga berani, ya. Jadi saya buat satu in driver mobil. Saya pernah pulang dari sini jam 2 pagi. Berani juga abang ini ya, uangan. Jam 2 nggak takut bang. Kayak mana lah bang, demi ngejar setoran ya. Cicilan mobil segala macam kan ya. Jam 2 pagi dia berani dia untuk bekerja.
karena ingin memperjuangkan memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Jam 3 pagi. Walaupun sudah banyak berita-berita yang dikena orang-orang yang dikena bacok, begal dan sebagainya. Tapi dia tetap berani demi dia dan si buah hati. Ya. Oke. Lalu kita lihat lagi, ya, ada pahlawan. Sebenarnya pria ini adalah orang yang suka mengirik gandum. Lalu Tuhan mengatakan nama Gideon, coba baca Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Apakah pada saat itu Gideon seorang pahlawan? No. Apakah dia berani? Tidak, saudara kasih Yesus. Tetapi Tuhan yang memilih Gideon sehingga dia berani dan dia menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Mereka sudah 7 tahun dikalahkan oleh Midian. Mereka sudah 7 tahun dibuat sengsara oleh bangsa Midian dan sekutunya. Tetapi ketika orang Israel menjerit, memohon kepada Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, akhirnya Tuhan memilih Gideon. Hai pahlawan yang apa tadi? Gagah dan berani. Tahu nggak saudara kasih Yesus? Saya bilang 100% pada saat itu dia nggak pemberani. Dia banyak kali minta tanda. Dia yang kerjanya ya mengirik gandum, menyembunyikannya agar tidak diambil orang-orang Midian, dirampas. Tetapi lihat, jika kita perhatikan Gideon membuka hati karena dia mendengar suara Tuhan, ya, ada kesetiaan. Yang kedua, ada ketaatan. Gideon akhirnya melangkah, memilih masa orang untuk bersamanya, berjalan bersama dia untuk melawan Midian. Terlalu banyak, kata Tuhan. Bawa mereka semua ke sungai. Pilih yang mengambil air dan langsung memasukkan lidahnya macam B1, ya, dogi. Suruh pulang. Yang mengambil airnya dengan tangan baru menghirupnya, ya, maju berperang. Hanya 300 orang lawan ribuan puluhan ribu orang. Masuk akal tidak saudara kasih? Tidak masuk akal. Ternyata yang terjadi adalah orang Midian beserta sekutunya saling baku hantam. Yang 300 ini tidak berperang. Mereka hanya berjalan dan mengumpulkan benda-benda bangsa Midian. Dan yang beberapa orang kabur dan meninggalkan barang mereka, tinggal mengambil menjarahnya saja. Luar biasa bukan? Pertolongan Tuhan. Coba kita perhatikan sekarang ini, saudara kasih Yesus. Ya, waktu Ukraina berperang dengan Rusia, dampak ekonomi ada. Tapi apakah sudah mulai memicu perang dunia yang ketiga? Belum, karena Israel belum terlibat. Nah, sekarang Israel sudah terlibat di dalam peperangan yang besar dengan Hamas. Hamas bisa dibantu oleh Cina, Rusia, Lebanon dan sebagainya. Dan Israel akan dibantu dengan Amerika, Inggris ataupun ya Eropa lainnya. Bisa dipicu perang ketiga, bisa dipicu. Kalau kita lihat ketika mereka sudah terhilang, tidak ada lagi di Israel, Tuhan menubuatkan mereka akan kembali. Sionis akan kembali ke Sion. Terjadi 1948 15 Mei mereka menyatakan mereka merdeka, menyatakan mereka sudah kembali ke titik Sion, sudah kembali ke tanah perjanjian, sudah kembali ke tanah yang sudah ditetapkan Tuhan. Mereka dikepung beberapa kali,
Di tahun 1960-an dikepung 5-6 negara yang besar, kalah. Kalau dari segi persejaraan tidak masuk akal Israel menang. Dari kalau kita lihat dari segi keuangan kita tidak masuk akal kita akan mengembangkan gereja ini. Naik ke lantai 2 dan pembangunan berikutnya. Ya. Jika melihat jumlah, tengok hidung-hidung kan kita. Tidak mungkin bisa penuh lantai 1, bisa penuh lantai 2 kalau dibangun lantai 2 sudah selesai. Tetapi bersama Tuhan, engkaulah pahlawan yang berani dan gagah perkasa, yang percaya, katakan amin. Engkau bisa dipakai, yang siap katakan amin. Engkau bisa dipakai lebih dari apa yang sedang kau lakukan. Engkau bisa dipakai lebih dari apa yang sedang kau pikirkan. Tetapi tetaplah berani dan andalkan Tuhan. Taat dan setia melakukan firman Tuhan. Maka rancangan yang indah, rancangan yang besar akan terjadi bagimu dan bagi kita semua. Haleluya. Coba yang 9. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Berani. Bahkan mereka berani mengorbankan dirinya, mempertaruhkan nyawanya. 1:800, 1 sekian, 1 negara kecil bandingkan 5-6 negara besar. Luar biasa bukan? Haleluya. Ayat ke-10-nya. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Lihat. Tuhan memberi kemenangan yang besar. Inilah kata kuncian. Tuhan yang memberi kemenangan yang besar. Tangan Tuhan yang bisa membuat engkau menjadi pahlawan. Tangan Tuhan yang bisa membuat engkau menjadi orang-orang besar. Pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pahlawan Daud ini bahkan dia tidak mau jatuh. Dia tidak mau pesimis. Dia bangkit dan mengalahkan musuh sampai senjatanya pun melekat di tangannya. Sampai sepertinya lengket senjata itu di tangannya, tidak bisa terlepas. Saking dia menggenggam kuat, saking banyaknya orang yang dikalahkannya. Kram, kalau saya bilang seperti kram dia kan. Pernah berenang? Kalau belum stretching, betis kan kram. Atau pernah seperti memegang sesuatu seperti sendiri, melekat dia. Untuk itu tetaplah terus bangkit. 100 kali jatuh, 101 bangkit. 1000 kali jatuh, 1001 kali bangkit. Jika engkau melihat pintu semua tertutup, ada banyak pintu yang terbuka. Yang percaya katakan amin. Bersama Tuhan. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kuliah lagi S1 atau S2? Aduh. Belajar 1 jam aja kaki pegel, kepala pegel, bibir cengat-cengut, kepala cengat-cengut ya kan? Enggak mungkin. Menurut dompet orang tuaku, aku bisa sekolah ke Eropa, ke Amerika, kemanapun. Menurut cita-citaku, nggak mungkin. Siapa bilang nggak mungkin? Saudara kasih Yesus. Nih, seorang hamba Tuhan. Bayangkan, ketika dia menikah, sepatunya pun dia pakai sepatu bapak gembalanya. Saking tidak ada apa-apanya dalam kehidupannya, ekonominya. Lemah. Tapi dia tetap setia, berani melayani Tuhan. Dia diletakkan di Lombok.
Lombok pada saat itu belum di pariwisata ya, masih ya seperti primitif ya, masih kuat okultismenya, masih kuat sekali. Bayangkan di era yang masih belum belemak istilahnya, kalau dalam apa kan, kalau di dalam kepegawaian belum meja basah ya, pokoknya masih banyak perjuangan, perlu air mata dan tenaga. Dia tetap setia melayani Tuhan. Anaknya lahir, biaya. Katanya makannya seadanya aja, 3T, tahu, tempe, telur ya, seperti makanan khas yang ada di tempat ini. Udah, waktu berlalu terus. SD, SMP, negeri, SMA. Kalau dari pendapatan pendeta ini, hamba Tuhan ini, jangankan sekolah ke luar negeri anaknya. Sekolah internasional saja tidak cukup uang pembangunannya. Uangnya tidak cukup membayar dan uang sekolahnya per bulan. Tapi tahu saudara yang kasih Yesus, anak yang pertama sekolah di mana? Tahu? Di Amerika Serikat. Satu orang dengan beasiswa. Ada yang menjamin Tuhan bisa membuka pintu. Jangan kayak sekolah ke Amerika ya, sekolah dibilang ekonomi lemah banget lah. Tapi Tuhan bisa tolong. Bagi anak-anak yang berani melayaninya, tetap setia, tetap taat pada penggunaan firman Tuhan. Bukan itu saja, dia memiliki nilai IPK cum laude 3,9 berapa gitu. Sudah, akhirnya diangkat dia wakil direktur sebuah PT peternakan di Amerika Serikat. Ya. Sudah. Tahu kelanjutannya bagaimana? Adiknya ditariknya juga sekolah di sana. Dapat nilai lagi yang baik. Abangnya dapat beasiswa karena abangnya sudah kerja bagus dan banyak uangnya, dia bisa menyekolahkan adiknya, membayar adiknya sekolah di sana. Sukses lagi. Dan kawin, menikah di sana dan jadi warga negara di sana, keluar green card-nya. Anak ketiga bagaimana yang di Indonesia? Apakah tetap makan tahu, tempe, telur, dan ikan asin? Tidak. Ditarik sama abang dan kakaknya dan sekolah mereka bertiga di sana. Jadi bos sukses. Ini kisah nyata. Coba cek nanti pendeta Roni Daud Simeon kalau mau lihat jelas lengkap jalur biografinya bersama anak-anaknya. Haleluya. Kok lemas? Cacing udah makan obat cacing belum? Atau lapar? Oke, 11-12 boleh dibaca. Apa? WL apa? Imam musik boleh kita ke atas. Sesudah dia sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Poin yang kelima, dia menghargai apa yang dipercayakan padanya. Pahlawan Daud ini menghargai meskipun sepetak kacang merah, bos, bukan sepetak tanah yang ada sumur minyaknya atau emasnya di dalam atau berliannya. Kacang merah kurang berharga, tapi dia tetap menghargai itu semua. Dia tetap mempertahankan, dia tetap berani dan tetap memberikan semua kekuatannya, hidupnya, agar tanah yang dipenuhi kacang merah tidak diambil oleh musuh. Apa artinya terhadap kehidupan kita? Marilah apa yang kita punya, apa yang dipercayakan Tuhan pada kita,
baik ilmu kita, talenta kita, harta benda kita, dan apapun, biarlah kita gunakan untuk mempermuliakan namanya. Yang bersiap katakan amin. Tetaplah pegang erat-erat apa yang dipercayakan Tuhan, jangan pernah engkau sia-siakan. Haleluya. Studimu, kepintaranmu, keluargamu, tetap kau jaga baik-baik. Bahkan harga dirimu wanita, oke? Dan kita juga pria-pria ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Syukur bagimu Tuhan. Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau memakai kami. Engkau menjadikan kami orang yang lemah ini menjadi pahlawan. Karena kasih-Mu Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal Semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana
surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita berdoa sekali lagi untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, Engkau bisa pakai siapa saja Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawan-Mu Tuhan Yesus. Untuk menjadi pahlawan Injil, memberitakan Injil kemanapun dan dimanapun dan dalam keadaan apapun Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk boleh dipakai. Bapa yang baik, sebentar kami akan berikan persembahan kami, ucapan syukur kami, perpuluhan kami. Dan biarlah dengan hati yang penuh dengan sukacita kami akan memberi di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. persekutuan doa anak kita yang ada di Jalan Kuali dan juga yang ada di Jalan Danau Poso. Kita terus berdoa kiranya Tuhan semakin hari anak-anaknya semakin bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan kita juga mengundang untuk anak-anak muda, siapa saja yang mau untuk melayani di anak-anak sekolah minggu, ya baik di komsel-komsel ataupun di para remaja-remaja maupun anak-anak muda, kami persilakan nanti boleh hubungi ya saudari Citra ya. Dan
Mari kita jangan pernah putus untuk berdoa. Amin. Kita berdoa terus ya. Dan jam 8 itu sesi pertama, di jam 00 itu sesi kedua. Kita terus berdoa menggumulkan saudara-saudara kita, bahkan juga keluarga-keluarga kita, bahkan teman-teman kita yang mungkin hari ini mereka berdoa Yesus. Dan banyak hal kita boleh bersama-sama tuangkan di dalam doa-doa kita. Kita akan berikan doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa, Engkau menganugerahkan keamanan yang kondusif dan terkendali bagi kota Medan dan bahkan bangsa Indonesia. Kami percaya, ya Adonai, tangan-Mu yang telah memulihkan yang sakit, menghibur yang sedang bersedih, melepaskan yang keikatan daripada yang jahat. Dan Engkau yang melimpahi anak-anak-Mu, mencukupkan semua kebutuhannya, kebutuhan hidup, kebutuhan sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus, arahkan pandangan-Mu ke surga dan bukalah hati-Mu. Terimalah kasih Bapa dan hidup yang berkelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Terimalah kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita. Percaya sama-sama katakan